Baik, saya lanjutkan bahwa evaluasi kita tidak sampai kepada pembelajar atau peserta didik kita tidak sampai pada tujuan pembelajaran karena materi kita yang terlalu tinggi ataupun materi kita yang terlalu rendah. Nah, jadi komponen utama yaitu adalah peserta didik kita. Kita tahu karakteristik mereka dan kemampuan awal sebagai syarat kita sebelum melangkah kepada tujuan, analisis, strategi, bahan ajar, dan penilaian. Nah, teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran yaitu ada 3, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Nah, dalam teori behaviorisme, aplikasi dalam desain pembelajaran yaitu siswa harus diberitahu secara eksplisit outcome belajar atau tujuan pembelajarannya sehingga mereka dapat men-setting harapan-harapan mereka dan menentukan apakah dirinya telah mencapai outcome dari pembelajaran online atau tidak. Tujuan pembelajaran harus dijelaskan terlebih dahulu kalau di teori behaviorisme. Nah, yang kedua adalah evaluasi tingkat pencapaian belajar untuk memberi umpan balik yang tepat itu seperti apa. Jadi gini, dalam evaluasi dalam arti seperti ini, ketika kita memberikan pertanyaan kepada mereka atau kita memberi umpan pertanyaan berupa pertanyaan, apakah mereka dapat menjawab atau tidak. Nah, hal ini untuk mengetahui tingkat pencapaian belajar. Sudah sampai mana mereka pemahamannya. Nah, yang ketiga adalah materi bahan ajar disampaikan dari yang mudah menuju yang sulit atau dari bentuk yang sederhana kepada bentuk yang kompleks. Jangan sampai terbalik, diberikan materi yang kompleks dulu baru yang sederhana. Yang keempat adalah pembelajar harus diberi umpan balik sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana melakukan tindakan koreksi jika diperlukan. Yang keempat adalah diberi umpan balik atau dalam arti stimulus respon. Dan yang kedua adalah teori kognitivisme. Jadi dalam teori kognitivisme, materi pembelajaran harus memasukkan aktivitas gaya belajar yang berbeda. Jadi teori kognitivisme memandang bahwa gaya belajar siswa itu antara satu dengan yang lain memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Jadi dalam menyampaikan materi juga seperti itu. Jadi kecenderungan siswa ini materinya seperti apa atau gaya belajarnya seperti apa. Teori kognitivisme berupaya untuk menselaraskan dengan gaya belajar siswa. Nah, yang kedua juga menitik beratkan pada perbedaan gaya belajar siswa. Jadi pandangan kognitivisme yang sudah saya jelaskan tadi memiliki perbedaan antara satu siswa dengan siswa yang lain, dan guru harus atau sebisa mungkin menyelaraskan perbedaan-perbedaan tersebut. Begitu juga dalam menyampaikan materi dan informasi dalam pembelajaran. Nah, setelah penyampaiannya berbeda, harus ada poin yang keempat, harus ada motivasi untuk belajar. Jadi
Motivasi dalam pembelajaran ini bisa diraih atau bisa dilakukan oleh guru dengan berbagai cara. Bisa dengan reward atau sebagainya. Nah, selanjutnya pada saat belajar, pembelajar harus diberi kesempatan untuk merefleksi apa yang mereka pelajari. Jadi evaluasinya juga ada. Jadi mereka diberi waktu untuk menceritakan apa yang telah dipelajari. Dan yang terakhir adalah psikologi kognitif menyarankan bahwa pembelajar menerima dan memproses informasi untuk disalurkan ke long term memory untuk disimpan. Jadi kognitivisme adalah psikologi kognitifnya itu menyarankan bahwa pembelajar menerima, setelah menerima dia simpan dalam ingatannya. Yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Dalam teori ini belajar harus menjadi suatu proses yang aktif. Kita tahu bahwa teori konstruktivisme adalah berpijak pada bahwa siswa adalah mengkonstruk atau membangun pengetahuannya dengan sendiri atau dengan dirinya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Nah, ini ada banyak poinnya. Pada intinya, dari ketiga teori ini, behaviorisme dan kognitivisme serta konstruktivisme memiliki ciri khas masing-masing dalam memandang peserta didik. Guru dalam melakukan desain pembelajaran tergantung mereka mengambil dari teori mana. Apakah mereka berpedoman pada teori behaviorisme atau kognitivisme atau konstruktivisme. Dari ketiga ini maka akan berpengaruh pada desain pembelajaran yang akan dibuat. Kalau guru tersebut memegang teori behaviorisme, maka materi-materi yang ada dalam desain pembelajaran ya sesuai dengan teori behaviorisme. Materi didesain dengan yang paling mudah ke dalam yang kompleks dan sebagainya. Jadi teori-teori ini sesuai teori yang digunakan atau yang digunakan dasar dari seorang pendidik. Ya, mungkin kita bisa diskusikan lagi tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran bahasa. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, karena ini ya sedikit agak perlu fokus lagi ya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.